Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang menerpa kita hari-hari ini, saya bersyukur saudara tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat untuk mencari Tuhan pagi hari ini. Dan kita tahu bersama bahwa dunia yang kita tempati hari-hari ini, saudara, seperti kata hamba-hamba Tuhan dan juga kata firman Tuhan, dunia yang kita tempati tidak akan semakin baik, tetapi saudara, Alkitab sudah katakan bahwa dunia ini akan menuju kepada kehancuran total ya, di dalam segala ini. Tetapi kita bersyukur kalau pagi hari ini kita tetap boleh mencari Tuhan dan hanya dekat Tuhan saja kita boleh menjadi tenang. Saudara-saudara, mari kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 dengan satu tema yang penting, yaitu siapakah yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara, di dalam dua ayat ini, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan yang kelima, terdapat 3 kalimat yang menarik dan sama, yaitu mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Saudara, saya membaca ayat ini dan saya menggumulkan sampai sekarang, saudara, saya kurang begitu mengerti ya, banyak mengenai ayat ini, tetapi saya coba untuk bersama dengan saudara merenungkan ayat ini. Bagaimana kita dan siapakah yang mengalahkan dunia? Apakah arti mengalahkan dunia? Ini satu kalimat yang luar biasa, yang hebat, yang keren. Tetapi saudara, faktanya saya pribadi dan saudara semua, seringkali kita bukan mengalahkan dunia, tetapi kita dikalahkan oleh dunia. Tetapi ayat ini mengatakan kita akan mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, saudara-saudara, kembali saya katakan, kita sekarang ada, kita hidup, kita menjadi bagian dari dunia ya, yang sama. Memang kalau kita pelajari di dalam bahasa Inggris itu ada istilah-istilah dunia yang hampir-hampir sama, seperti earth, ya, kemudian world, ada juga universe ya. Nah, saudara, mungkin ini seperti kalau kita lihat dalam bahasa Inggris juga antara house dan home ya. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai house itu berarti saudara, kita semua punya house, kita punya rumah secara fisik ya, yang kita lihat berapa ukurannya, berapa dimensinya, berapa tingginya, apa saja isinya di dalam rumah itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang home, itu adalah situasi atau keadaan rumah itu sendiri. Jadi ada perbedaan, tetapi sama-sama berbicara tentang rumah ya. Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris kita belajar tentang earth ya. Jadi earth itu sebenarnya sama dengan house, yaitu earth itu adalah fisik dunia, berapa beratnya, berapa volumenya, dan semua yang ada di dalam dunia itu adalah earth ya. Tetapi kalau berbicara mengenai satunya, yaitu world itu saudara adalah situasi atau kehidupan dunia. Jadi situasi dan kehidupan dunia itu world. Memang ada lagi yang mengatakan universe. Universe itu sebenarnya menunjukkan kepada keluasan daripada dunia ini atau keluasan alam semesta. Kalau saudara lihat kontes kecantikan, maka saudara kenal di sana ada Miss World, ya. Kemudian ada Miss Universe. Nah, saudara, memang itu hampir-hampir sama. Semua itu berbicara mengenai kontes kecantikan atau kontes ratu dunia, kata dunia yang sama. Tetapi sebenarnya itu dua badan yang berbeda,
yang terpaut didirikan 1 tahun. Ya, biasa ini adalah kompetisi bisnis. Sama seperti kalau saudara lihat di dunia tinju, itu ada WBA, ada WBO, ada WBC, ada IBF. Semua itu sebenarnya sama dan menunjukkan pada satu hal yang sama. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kata dunia? Ya. Sebelum kita mengenal apa yang dimaksud dengan mengalahkan dunia, saudara dan saya hari ini lahir dari Allah, dilahirkan baru. Kita punya iman, kita disebut orang-orang yang beriman atau percaya, dan percaya kita juga sudah tepat, yaitu kita percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah yang diurapi, Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi saudara, saya katakan tadi, kenapa kita seringkali dan saya seringkali mengalami namanya bukan kita mengalahkan dunia, tetapi dunia itu mengalahkan kita. Kita harus mengenal terlebih dahulu istilah atau pengertian apa yang dimaksud dengan dunia. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu banyak sekali tentang pengertian dunia. Apa yang dimaksud dunia? Apabila saudara rajin lihat konkordansi, saudara ketik dunia, maka saudara akan temukan puluhan ayat tentang dunia ini. Ya. Dan saya coba pagi hari ini sedikit belajar bersama dengan saudara. Mungkin kita harus sedikit terpaksa juga lihat bahasa Inggrisnya dan bahasa Yunaninya, apakah arti dunia. Dan saya coba beri beberapa referensi ayat yang tidak mungkin banyak pada pagi hari ini. Ya. Saudara bisa belajar sendiri, karena saudara setiap kali kita belajar firman Tuhan sebenarnya, setiap kalimat, dan kalau kita belajar dari misalkan dari Yunani interlinearnya, artinya apa, itu sangat menarik sekali dan membutuhkan waktu yang lama sekali, dan kita bisa bergairah untuk belajar apa yang dimaksud dengan firman Tuhan yang kadang-kadang kita masih belum bisa mengerti dan memahami. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, coba kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 19. Markus pasal 4 ayat 19 mengatakan, lalu kekhawatiran dunia, ya, ada kata dunia di sana, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara, kata kekhawatiran dunia, ini pakai kata dunia, itu saudara di dalam bahasa Yunaninya merinato ainos, ya, merinato ainos. Artinya di dalam bahasa Inggrisnya cares the of this life. Ya. Artinya itu adalah berbicara mengenai kekhawatiran dunia yang sesaat. Ya. Jadi saudara, gampang sekali hari ini kita khawatir sesaat. Ya. Artinya mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan tidak bisa diprediksi setiap kali kita ngomong tentang virus. Nah, saudara dikasih Tuhan, padahal saudara itu ada masa kekhawatiran yang sesaat. Nah, ini yang dinamakan kekhawatiran dunia oleh Alkitab. Pengertian dunia yang pertama adalah sebenarnya kekhawatiran tentang kehidupan kita hari ini, ya, sesaat. Saudara, pada waktu kita mengalami seperti ini, kita tidak tahu apakah Januari tahun 2021 akan seperti ini, atau bahkan mungkin kalau kita lihat dengan berita itu, saudara, saya katakan tadi tidak lebih menyenangkan kita, ya. Semua memberikan satu data tentang ketakutan bahwa ada flu lagi yang 10 kali lebih hebat daripada COVID-19 itu terjadi di Kazakhstan, ya. Dan saudara, ini akan terus terjadi. Bahkan sekarang mulai dikatakan jangan makan babi, nanti negara-negara ketiga itu ada banyak pandemi yang hebat. Karena apa? Karena pemeliharaan ayam yang besar dan semuanya itu ayam tidak bisa di physical distancing, ya. Jadi itu akan mengalami seperti itu. Jadi saudara-saudara, kekhawatiran dunia yang hari ini terjadi sesaat. Saudara, kalau baca berita hari ini, saudara, kalau kita menjadi orang yang percaya, yang mengalahkan dunia, yang beriman kepada Kristus, yang mengerti akan janji Tuhan dan firman Tuhan, saudara sebenarnya sedang bergairah menantikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia hari-hari ini. Ya, saya pernah menyampaikan tentang bagaimana tentang peperangan-peperangan yang akan terjadi. Saudara, hari ini kalau saudara lihat di sekitar kita saja, Indonesia yang aman hari ini, ya, saudara bisa lihat bagaimana China akan bermusuhan dengan 18 negara
yang bersentuhan dengan Laut Cina Selatan, dan bagaimana saudara lihat bagaimana China yang sekarang dikepung yang sampai hari ini masih panas, yang itu bagaimana Amerika dan Inggris juga ikut-ikutan, kemudian China dibantu dengan Rusia dan Korea Utara. Kalau itu perang terjadi bagaimana? Belum lagi nanti China dengan India yang sudah gebuk-gebukan. Saudara, ada banyak hal yang akan terjadi. Rusia juga berperang di Libya dengan Turki. Turki juga berperang hari ini sudah terjadi Azerbaijan dengan Armenia. Armenia itu saudara Armenia itu adalah orang-orang Kristen yang sangat ortodoks sekali. Bahkan orang-orang Armenia itu kalau sakit dia berani mati pun dia tidak akan ke dokter. Itu Armenia. Jadi seorang Kristen yang gigih. Dan itu Azerbaijan, saudara tahu juga negara yang bukan Kristen dan Muslim. Dan Azerbaijan dibantu oleh Turki, tapi Armenia akan dibantu oleh Rusia. Dan saudara, peperangan yang begitu besar akan terjadi di depan mata kita. Dan kelihatannya sekarang pemanasan, tapi begitu terjadi, saudara bisa bayangkan keadaan kita. Kekhawatiran dunia yang sesaat itu seringkali itu terjadi. Dan kekhawatiran itu yang sesaat itu justru akan menghimpit firman, ya, sehingga kita ketakutan dan kemudian kita semua tidak belajar lagi kepada firman Tuhan, tidak berharap lagi kepada firman Tuhan. Sekarang kita coba lihat Markus pasal 8 ayat 36, apakah yang dimaksud dengan dunia yang berikutnya. Markus pasal 8 ayat 36 berkata demikian, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Nah, saudara, ada kata dunia di sana, tetapi ia kehilangan nyawanya. Memperoleh seluruh dunia itu dalam bahasa Yunani-nya kerdesaiton kosmon, ya, atau to gain the world. Itu artinya seluruh kehidupan isi dunia. Jadi kalau saya gambarkan sekarang Markus pasal 8:36, karena di dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang sama semua, dunia. Nah, kalau saya boleh terjemahkan gini secara sederhana, apa gunanya seorang memperoleh seluruh kehidupan dan seluruh isi dunia, ya, dunia yang nyata. Saudara bisa punya apa saja di dunia, apa gunanya, kata firman Tuhan, kalau ia kehilangan nyawanya. Nah, saudara, ini persis seperti kisah perumpamaan seorang yang kaya yang kemudian dia berkata kepada jiwanya, wah puji Tuhan, sekarang saya punya lumbung-lumbung yang besar, punya persediaan makan yang tidak akan habis 7 turunan, dia boleh berbangga. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau hari ini engkau mati, apa gunanya semua itu? Semua kekayaan yang ada di dalam genggaman tanganmu pada hari itu juga akan lepas dari genggaman tanganmu, ya. Jadi ini pengertian dunia yang berikutnya, yaitu berbicara mengenai kehidupan atau seluruh isi dunia ini, ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, satu ayat yang terkenal juga berbicara tentang dunia, ya. Saudara pasti hafal akan ayat ini. Ayat ini berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nah, saudara perhatikan, kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, istilah kasih Allah akan dunia itu dalam bahasa Yunani-nya adalah agapeson ho theos to kosmon, artinya love God the world. Nah, saudara, ini saudara terjadi kalau saudara kasih Allah ke dunia, pasti saudara kalau dengan ayat ini, kasih Allah akan seluruh dunia kah? Atau sebagian kah? Atau bagi sebagian orang yang percaya kah? Nah, saudara, ternyata pengertian dunia di sini adalah dunia yang semuanya. Jadi kasih Allah akan dunia, tidak pilih-pilih kasih. Nah, di sini saudara, kalau nanti saudara belajar doktrin, belajar pengajaran, dan kita butuh perenungan lebih dalam dan mungkin perdebatan sedikit, maka saudara, ayat ini diterjemahkan oleh kaum Calvinis. Salah satu pilar yang terbesar di dalam prinsip-prinsip Calvin di dalam tulip itu, mereka mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu berbicara bukan seluruh makhluk di dunia, bukan seluruh manusia di dunia, tetapi hanya bagi orang-orang yang dipredestinasikan atau yang dipilih dan yang diselamatkan oleh Tuhan.
Itu saja. Oleh sebab itu, saudara, mereka tidak terima bahwa Yohanes pasal 13 istilah dunia ini adalah istilah dunia yang semuanya, tetapi dunia yang sebagian. Artinya, saudara sekarang dipilih dan saya dipilih menjadi orang yang percaya. Maka kasih Allah akan dunia itu menunjuk kepada kita, bukan kepada semuanya. Nah, saudara, nanti ini ada satu hal yang mungkin saudara tidak setuju. Saya lebih setuju, kalau saya tidak lebih setuju ini dan sebagainya. Tidak apa-apa, nanti itu ada renungan sendiri, saudara bisa debat sendiri, saudara bisa membahas sendiri mengenai masalah ini. Ya. Sekarang kita lihat lagi, sebelum kita kembali kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat 45, saya ambil satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Efesus pasal 2 ayat 2 berkata demikian, Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Saudara, ada dunia di sana, jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, istilah jalan dunia di dalam Efesus pasal 2 ayat 2 ini, itu di dalam bahasa Yunani-nya ton aiona atau kosmos. Ya, artinya di dalam bahasa Inggrisnya according the age the world. Artinya, saudara, kalau saya boleh terjemahkan, artinya kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti zaman yang ada di dunia. Artinya kita ikut arus zaman ini. Maksudnya, saudara, kalau ada istilahnya Pak Santoso dalam bahasa Jawa, sekarang zaman edan, kalau tidak edan, tidak kedua. Saudara, jadi kita ikut, kalau kita zaman ini edan, kita ikut edan semua. Kalau zaman ini pada ketakutan, kita ikut ketakutan semua. Jadi, saudara, kita sedang mengikuti according the age of the world. Jadi, kita mengikuti arus zaman ini. Nah, saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia dan mengikuti itu. Kita takut, saudara, seperti bebek, semua masalah takut, semuanya seperti itu. Padahal, saudara, nanti kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5, orang yang lahir dari Allah, orang yang memiliki iman kepada Kristus, itu tidak mengikuti jalan dunia ini. Dia justru melampaui dan mengalahkan dunia. Dan inilah satu pergumulan saya secara pribadi dan saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang lahir dari Allah, kita punya iman kepada Kristus, ya. Dan mengapa kita masih harus mengikuti jalan dunia ini atau zaman ini? Jadi, saudara, kalau saya perhatikan dari beberapa ayat dan saudara bisa terus lihat di dalam konkordasi dan saudara bisa terjemahkan, maka saya ambil kesimpulan 2 saja supaya saudara gampang. Ketika Alkitab berbicara tentang istilah dunia, sebelum kita melihat mengalahkan dunia, maka dunia itu terbagi 2. Satu, dunia yang fisik, saudara, kekayaan, kemegahannya semua, dan satunya adalah kehidupan, falsafah, kekayaan, semua isi dunia ini. Jadi beda, ya. Satu berbicara mengenai world view dunia, tetapi satunya berbicara tentang konten atau isi daripada dunia atau fisik daripada dunia itu sendiri. Jadi, saudara-saudara yang kesimpulan itulah yang saya bisa sampaikan mengenai dunia ini. Nanti saudara bisa cari lagi lebih dalam lagi, lebih akurat lagi, lebih hebat lagi. Nah, saudara, sekarang kita kembali kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5 sebagai bahasa kita. Ini ada satu perbedaan, dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5 ini, saudara, ternyata di sana tercakup satu pengertian dunia yang dunia fisik dan dunia juga sebagai falsafahnya. Jadi satu pengertian yang double, yang luas. 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 saya bacakan lagi pelan-pelan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara, mengalahkan dunia di sana pakai istilah nikaton poson. Saudara nggak usah pelajari ini. Artinya, saudara, dalam bahasa Inggris overcomes the world, atau mengatasi dunia, berjaya atas dunia. Saya ulangi ya, sebab semua yang lahir dari Allah, saudara dan saya lahir dari Allah, dari benih Allah, kita lahir dan dilahirkan di dalam kelahiran yang baru di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Kita mengalahkan dunia. Kata mengalahkan dunia itu, saudara dan saya sebenarnya bisa mengatasi dan berjaya atas dunia. Ya.
bukan ikut arus dunia, tetapi kita mengatasi, melampaui, dan berjaya atas dunia. Lanjut firman Tuhan itu berkata demikian lagi. Ini istilah mengalahkan dunia yang kedua. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia di sana istilah yang sama di dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam bahasa Yunani-nya beda lagi, saudara. Tidak pakai nika torkosmon, tetapi nika sasa torkosmon. Artinya dalam bahasa Inggris itu having overcome world. Artinya, saudara, mengalahkan dunia yang kedua bukan berjaya di dunia, tetapi selesai dan sanggup mengatasi dunia atau mengalami dunia. Ya, beda ya. Jadi yang pertama, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, semua yang lahir dari Allah mengatasi dunia, percaya dunia. Dan kemudian dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia yang kedua adalah saudara dan saya telah sanggup dan selesai mengalahkan dunia. Nah, ini yang kedua. Istilah yang ketiga, kemudian dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia, itu beda lagi, saudara. Holikon Kosmos atau the one overcome the world. Seorang yang sanggup dan selesai mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara, saya katakan ini bertahap, saudara. Saudara, sebab semua yang lahir dari Allah, kita semua yang lahir dari Allah, kita mengalahkan dunia, kita berjaya atas dunia, kita mengatasi dunia. Seharusnya seperti itu, saudara. Dan yang kedua, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Saudara yang punya iman secara pribadi, saudara sanggup mengalahkan dunia dan selesai mengalahkan dunia. Dan dikatakan lagi, siapakah? Balik lagi, saudara, siapakah yang mengalahkan dunia? Kita, saudara, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itu yang mengalahkan dunia. Yang sudah mengalahkan dunia secara pribadi. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saya disampaikan, saudara-saudara firman Tuhan ini berkata, kalau saudara percaya Yesus, saudara akan mengalami kemenangan. Ya. Amin, saudara, amin semua. Tetapi saudara, sebenarnya ayat ini tidak berkata demikian. Saudara amin, tetapi dari semua orang ini belum tentu ada yang mengalahkan dunia. Mungkin cuma satu orang yang mengalahkan dunia, mungkin dua orang, mungkin tiga orang. Karena apa, saudara? Karena ayat itu berlanjut lagi mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Oh, yang mengalahkan dunia itu adalah yang sanggup menghadapi segala tekanan dunia ini. Nanti kita akan lihat ya. Dan yang ketiga, saudara, siapakah? Itu pribadi-pribadi, saudara. Mungkin saya kalah, saudara menang. Ya. Tidak tergantung kepada jabatan apapun di dalam gereja. Ya. Ada anak-anak yang begitu sederhana, ada orang-orang Kristen yang begitu sederhana. Tetapi orang-orang yang mengalahkan dunia, karena apa? Dia percaya secara pribadi dan dia selesai mengalahkan dunia itu. Ya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jadi kalau kita lihat, kembali lagi 1 Yohanes pasal 5 sampai 5 ini berbicara sangat luas sekali, ya, dimensinya luas sekali, dari kemudian universal, kemudian sampai kepada pribadi. Dan keinginan Tuhan adalah setiap orang bisa mengalahkan dunia. Mengapa? Karena saudara tidak bisa menyalahkan Tuhan lagi, saya tidak bisa menyalahkan Tuhan lagi, karena Tuhan sudah melahirkan kita dari benih yang sama. Kita percaya kepada Yesus pada anak Allah, dan kita juga memiliki iman di dalam Dia. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara, apakah yang harus dikalahkan? Saya ngomong dunia, saudara, saya ngomong mungkin tentang dunia, Alkitab tentang dunia, pengertian dunia. Coba sekarang saya mendaratkan, ya, artinya diaplikasikan ke dalam dunia yang nyata. Yang pertama, di dalam pemikiran dan penelusuran saya kepada firman Tuhan, yang pertama artinya mengalahkan dunia adalah mampu mengatasi segala kemegahan dan kekayaan dunia. Matius pasal 4 ayat 8 berkata, iblis membawa Yesus pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang lahir dari Allah seperti Kristus, dilahirkan kembali, memiliki iman kepada Kristus, maka sebenarnya mempunyai kemampuan mengatasi godaan yang namanya godaan kemegahan dunia dan kekayaan dunia. Ya. Hari-hari ini, saudara, kita semua tidak terkecuali kita digodai oleh kemegahan dunia. Ya.
Bahkan di Thailand, kalau tidak salah hari ini, itu ada hotel yang berlapis emas. Seandainya tidak ada pandemi, mungkin salah satu saudara ada yang punya duit bisa ke sana. Nginepnya cuma 3,9 juta per malam, sampai hampir 100 juta per malam. Itu hotel berlapis emas dari luar sampai dalamnya. Saudara belum tahu rasanya bagaimana tidur di ranjang emas. Saudara bisa ke sana cuma bayar 3,9 juta. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini adalah kerajaan dunia dan kemegahannya. Saudara, tawaran-tawaran kemegahan dunia ini seringkali menenggelamkan kita sebagai orang Kristen. Ya. Nah, salah satu kesulitan saya ketika mata pelajaran entrepreneurship yang di SDT belakangan ini diaku oleh Pak Agus, ya, itu saudara kalau saya ngajar, apalagi kalau ngajar di gereja-gereja GPD, saya pernah ngajar, yang hamba-hamba Tuhan tidak boleh bekerja dan sebagainya, maka saudara, saya secara pribadi mengalami satu kesulitan, yaitu ketika saya mengajarkan tentang entrepreneurship, maka saya berbicara sebenarnya tentang inovasi, tentang bagaimana kita ke depan menghadapi masalah dan kemudian menghasilkan uang. Nah, itu yang penting, saudara, ketika berbicara tentang uang, EV ini, saudara, ini yang membuat susah. Karena apa, saudara? Ternyata hampir 90% mahasiswa teologi itu lebih tertarik kepada uang daripada teologi. Ya. Dan masalahnya, saudara, ketika tertarik tidak masalah karena kita semuanya normal saja, semua termasuk yang berbicara ini, saudara, kita semuanya butuh uang. Dari pagi sampai malam kita butuh uang. Nah, cuman masalahnya, saudara, ketika dia punya panggilan terhadap pelayanannya dan memang dipanggil, dan kemudian dia harus bekerja, ditawari uang untuk bekerja, saudara, dalam konteks memang dia tinggalkan pelayanan itu, saudara, artinya ditinggalkan total, maka kadang-kadang orang tergiur untuk mengalami hal itu. Jadi misalkan sekarang ini, saudara, kita coba misalkan Koko Benyamin, saya ambil contoh saja, ya, coba ini jahe merah di belakang itu buat 500 sak, saya titip sama dia 100 sak, ya. Dan kalau memang ternyata bisa untuk nanti 3-4 kali lipat dan itu betul-betul dijalankan, maka saudara, satu hal tentu kita akan berkata puji Tuhan, kita berhasil, ya. Tetapi semoga doa saya Benyamin tidak jadi pengusaha jahe merah besar-besaran nanti dan tinggalkan pelayanan. Karena apa? Di pelayanan mungkin HR-nya nggak sampai 2 juta, bayarannya telat terus 7 bulan nggak dibayar-bayar, kan lebih baik jahe merah sekali untung bisa ratusan juta, buat lagi 6.000. Nah, maksud saya itu saya tidak melarang, ya. Ini contoh saja, komennya jangan sensial. Contoh saja, saya juga saudara, jangan sampai nanti kita, oh kalau itu aku tinggalkan pelayanan saja. Buat apa pelayanan? Pelayanan susah, menderita. Tapi kerja jahe merahnya enak, besok aku buat 50.000 sak, ya, supaya satu kali untung bisa miliaran dan sebagainya. Maka saudara, ini bisa terjadi di tengah-tengah kita bersama, ya. Itu kesulitannya. Dunia yang pertama adalah berbicara mengenai kerajaan dunia, kekayaan dunia dan kemegahannya. Kemudian kedua, saudara, apakah arti mengalahkan dunia secara nyata di dalam dunia sekarang ini? Yang kedua, mengalahkan dunia itu adalah mampu menjalani segala macam penderitaan di dalam dunia. Ada satu ayat yang indah di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33b. Tuhan Yesus mengatakan begini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, istilah yang sama, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, artinya apa? Di dalam dunia, Yesus secara pribadi mengalami apa yang namanya aniaya dan penderitaan. Bahkan Yesus terkenal dengan yang namanya Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Tetapi Yesus berkata, aku telah mampu mengalahkan dunia. Artinya dunia yang menderita dan penganiayaan itu. Nah, saudara, kita tahu juga Paulus pernah berkata bahwa salah satu karunia kita di dalam Kristus, karunia Roh Kudus, yaitu kita menderita bersama dengan Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, mana ada manusia yang mau menderita hari-hari ini? Kita sendiri, keluarga sendiri, hidup sendiri sudah sangat menderita, bahkan tidak tahan lagi untuk menderita.
bagaimana sekarang kita mau menderita untuk orang lain? No way, tidak ada lagi, saudara. Tidak mungkin lagi, impossible. Ya. Jadi saudara, ini sebenarnya berbicara apa arti dunia. Kita bisa mengalahkan dunia, kita bisa mengalahkan penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Saudara, saya pernah lihat di Babi, yaitu ada satu ungkapan yang bagus sekali, bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu keluarga, tidak ada satu pribadi yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Ada keluarga yang berkecukupan uang, tetapi kena diabetes, saudara. Ada yang sehat tapi nggak punya uang. Ada yang begini tetapi keluarganya lagi hancur. Dan semua saudara itu terjadi, tidak ada seorang pun sebenarnya yang tidak mengalami penderitaan. Mungkin saudara mengatakan dan mengaminkan iya atau enggak. Kalau enggak, saudara pasti kita akan mengalami yang namanya penderitaan itu. Nah, saudara sekarang mau tanya, siapa saudara yang mau menderita hari-hari ini? Ya, enggak ada kan? Tapi mengalahkan dunia itu, saudara, kalau kita terjemahkan secara nyata hari ini, saudara menderita, saudara masih mau menderita untuk orang lain. Itu namanya mengalahkan dunia, saudara. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang lahir dari Allah dan percaya kepada Yesus, beriman bagi saudara anak Allah. Kalau tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Ya. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini dunia dikatakan oleh Alkitab, dunia akan kasih itu menjadi tawar. Ya. Jadi artinya, saudara, dunia hari ini menjadi sangat egois sekali dan semua menyelamatkan diri semua. Ya. Tidak ada orang yang memikirkan orang lain, tidak ada orang yang menderita bagi orang lain. Ada satu contoh Alkitab yang luar biasa, orang-orang yang mengalahkan dunia, seperti Paulus, saudara. Karena iman kepada Kristus, Paulus meninggalkan segala kekayaan dan kemegahannya, nama dan popularitasnya. Dia rela menderita, saudara. Dan ini Paulus, ya. Dan saudara bisa lihat daftar penderitaannya bagaimana, berapa kali dia karam kapal, dia dilempari batu, dia hampir mati. Karena siapa? Karena iman kepada Kristus. Dia rela menderita, saudara. Ini orang-orang yang lahir dari Allah. Karena iman di dalam Ibrani pasal 11 yang menarik daripada deretan pahlawan iman. Karena iman maka Musa rela tidak disebut sebagai anak putri Firaun. Anak putra Firaun itu bagaimana, saudara? Fasilitasnya enak, bukan? Semuanya tidur di ranjang emas, tetapi dikatakan dia rela menderita bersama dengan umat Allah berpuluh-puluh tahun. Itu karena apa? Karena iman. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengalahkan dunia adalah berani kita masuk di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan masing-masing di dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang ketiga, apa arti mengalahkan dunia? Yang ketiga, menurut saya mengalahkan dunia adalah bisa mengatasi kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia. Di dalam Matius pasal 13-22 ada ayat yang bagus sekali yang berkata demikian. Yang ditaburkan di tengah semak bumi ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, kekhawatiran dunia. Orang yang lahir dari Allah, orang yang percaya kepada Yesus seharusnya bisa mengalahkan dunia, artinya mengalahkan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh dunia ini. Saudara memikirkan bagaimana esok membuat kita khawatir, ya. Dan khawatir itu membuat kita akhirnya membuang dan tidak mempercayai firman. Apa artinya firman itu? Ya. Kenapa kita seperti ini dan sebagainya? Dan akhirnya kekhawatiran itu merambah semua sisi kehidupan kita. Bahkan mungkin kita hanya bisa diranjang saja. Kita bisa cuma membuka mata karena di balik kekhawatiran apa yang akan terjadi besok dan bulan depan. Ya. Saudara, saya berkata demikian. Saya juga sering kali mengalami akan hal ini. Dan kekhawatiran itu, saudara, apabila menguasai dan kita tidak bisa mengalahkan dunia, kekhawatiran itu, saudara-saudara, membuat kekhawatiran itu bisa buat kita jadi gila atau setengah gila, ya, stres sendiri. Dan saudara, tidak ada obat, tidak ada psikolog, tidak ada psikiater untuk mengalahkan kekhawatiran, kecuali damai sejahtera Kristus di dalam hati kita bagi orang-orang yang dilahirkan baru dan menaruh iman percayanya kepada Yesus. Mengalahkan yang kedua, yang ketiga bagi saya adalah mengalahkan kekhawatiran dunia. Dunia ini penuh dengan kekhawatiran. Yang keempat, mengalahkan dunia berarti saudara mampu mengatasi segala macam penyesatan terhadap iman dan Kristenan kita. Matius pasal 4 ayat 7a berkata begini, saudara. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Celakalah dunia
dengan segala penyesatannya. Artinya, saudara, apabila saudara dan saya percaya kepada Yesus, lahir dari Allah dan memiliki iman yang sejati, maka kita berhasil dan bisa membuka yang namanya selubung kesesatan itu. Dan saudara mau tidak mau, sebelum saudara bisa membuka selubung kesesatan dan mengenal setiap penyesatan, maka saudara mampu membangun diri sendiri di dalam dasar iman yang paling murni dan jujur, belajar firman Tuhan dan tidak memakai firman Tuhan itu sebagai alat memanipulasi diri atau memperkaya diri atau mungkin juga membuat popularitas diri. Ya. Jadi saudara, ketika saudara berdiri di atas firman, maka sebenarnya saudara mengalahkan dunia yang namanya dunia penyesatan. Ya. Kali ini saya punya disertasi itu tentang bahaya Yudaisme. Ya, bagaimana saudara-saudara ketika kekristenan itu dibawa kembali kepada Taurat, itu penyesatan yang berat. Saudara, kita juga pernah kenal prosperity theology, bahkan salah satu pemimpin prosperity theology hari ini atau teologi kemakmuran yang seringkali menyesatkan kita. Ada juga Mormonisme, ada juga saksi-saksi Yehova. Dan saudara, kalau kita belajar hari ini, aliran-aliran bidat itu luar biasa besarnya dan banyaknya yang membuat saudara jadi bingung manakah kekristenan yang benar. Saudara, orang yang mengalahkan dunia adalah orang-orang Kristen yang lahir dari Allah, yang belajar firman sungguh-sungguh dan dia tetap teguh berdiri kepada firman apapun yang terjadi. Yang kelima, saudara, yang saya pikir penting juga, maafkan kalau sekarang ada panjang dikit ya. Mengalahkan dunia berarti mampu menyisihkan kepentingan-kepentingan dunia dan mengutamakan kepentingan-kepentingan Kristus. Lukas pasal 21 ayat 34a berkata demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ada satu hal yang menarik daripada anak buah daripada Paulus. Paulus sangat mencintai dan mengistimewakan yang namanya anak muda yang namanya Timotius. Apa bedanya Timotius dengan Titus dan sebagainya? Rekan-rekan sekerja daripada Paulus, Epafras dan semuanya. Saudara, ternyata Paulus pernah mengatakan bahwa yang namanya Timotius ini adalah seorang anak muda yang tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan Kristus. Saudara, berarti banyak rekan Paulus yang ketika sama-sama jadi pelayan Tuhan itu mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini siapa yang mau menyisihkan waktu kita, menyisihkan semua gaya kita bagi kepentingan Kristus? Itu sangat susah, saudara. Saya katakan tadi, orang yang sekarang sudah menderita, mau menderita untuk orang lain, orang yang kita sekarang punya kepentingan sendiri, bagaimana kita bisa memikirkan orang lain? Saudara, kalau hari ini kita tenggelam, di sebelah kita ada yang tenggelam juga, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang susah sekali, ya. Hari ini siapa yang tidak punya kepentingan, saudara? Semuanya punya kepentingan, ya. Saudara punya kepentingan cari nafkah, saudara punya kepentingan kesehatan pribadi, saudara punya kepentingan keluarga, saudara punya kepentingan hobi, ya. Saudara mungkin yang hobi komputer, saudara yang punya kepentingan kesehatan harus jogging, harus lari, harus kemana, harus main pingpong dan sebagainya. Saudara, adakah yang masih mau memikirkan kepentingan Kristus? Nah, ini satu hal yang sangat krusial, karena saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata dari semua rekan Paulus itu hanya Timotius yang masih punya hati untuk memikirkan kepentingan Kristus atau kepentingan jemaat atau kepentingan orang lain. Ya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya lihat yang ke-6 dan ke-7 terakhir, saudara-saudara, saya mau coba refleksikan ya. Saudara, di sini ada satu komunitas yang besar namanya Sekolah Tinggi Teologi yang kita Panisal. Saudara, SDP ini sangat rentan sekali ya, dan saudara punya pergumulan yang sangat besar sekali, apalagi di tengah-tengah semua yang tidak ada harapan hari ini. Saya coba mobilisasikan semua kekuatan SDP ini supaya minimal saudara kampung tengah terisi, minimal sandang dan pangan itu ada. Saudara-saudara, donatur kita, saya tahu rekan-rekan yang begitu baik, begitu luar biasa. Saya tahu juga sedang mengalami derita yang sama dan pergumulan yang sama. Ya. Dan saya bersyukur di tengah-tengah itu masih ada orang-orang yang punya hati untuk melakukan kepentingan terhadap STT. Tetapi saudara, uniknya kadang-kadang di dalam STT itu sendiri tidak pernah menyadari. Ini saya tidak pernah menyadari bahwa ada banyak orang
yang mementingkan kepentingan SDM. Bahkan saudara, saya tidak katakan semua dari 60 anak SDM, tidak mengatakan semua. Tetapi ada orang-orang yang saya pikir sudah lahir dari Allah, sudah percaya kepada Yesus, sudah ada di dalam kekristenan, tetapi mungkin pikiran dan hatinya itu beda. Untuk apa gua bekerja? Untuk apa begini? Untuk apa begini? Tapi dia menikmati semua fasilitas yang ada, tapi dia tidak mau lakukan apa-apa. Nah, itu bagi saya, saudara, ini adalah orang-orang yang secara pribadi dia tahu dia mengalahkan dunia, tapi dia belum pernah mengalahkan dunia. Karena apa? Orang yang mengalahkan dunia, dia bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, yang untuk kepentingan orang lain, dan tidak egonya sendiri. Saudara, bahkan ada orang-orang yang saya punya lihat ya, ada orang-orang yang spesial sekali. Dia mau lakukan apa saja tanpa bayaran, hanya untuk kepentingan orang lain. Nah, itu yang saya kasih jempol 2 ya. Bahkan kalau kaki saya bisa naik, tak angkat 2, 4 jempol. Wah, ini orang-orang hamba Tuhan masa depan. Karena tidak ada hamba Tuhan yang berhasil tanpa kita bisa mengisikan kepentingan diri kita sendiri. Dan ini saudara-saudara yang seharusnya kita bisa lakukan. Saudara-saudara, kemudian mengalahkan dunia itu, saudara, adalah mengalahkan tentang bagaimana kita sanggup mengatasi segala ejekan, cercaan, dan fitnah dunia. 1 Korintus pasal 4 ayat 9b, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. 1 Korintus pasal 14 ayat 13b, Paulus berkata, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran atau tai dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya. Artinya apa, saudara? Ternyata Paulus bisa mengalahkan segala cercaan, ejekan, fitnah dunia yang begitu jahat. Bahkan Paulus mengatakan, aku sekarang seperti sampah. Aku seperti tai, kotoran yang dibuang di mana-mana. Itu luar biasa ya, saudara. Kita belum pernah mengalami seperti itu. Ya, belum mengalami seperti itu. Tapi kadang-kadang di dalam praktek, di dalam apa, kadang-kadang saudara kena suara-suara yang tidak enak, saudara rasakan begitu menusuk ya. Katakan goblok atau apa dan sebagainya. Kadang-kadang menusuk hati kita ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita belum sama seperti Paulus. Tetapi saudara dan saya yang lahir dari Allah bisa mengalahkan dunia. Artinya sanggup apapun ejekan, apapun cercaan, apapun fitnah yang diberikan kepada kita, marilah kita dengan senyum dan kita berkata, Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk kita bisa mengatasi dunia ini. Ya. Yang terakhir, saudara, mengalahkan dunia menurut saya adalah mampu meredam keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata demikian. Saudara pasti hafal ayat ini semua. Sebab semua yang ada di dalam dunia, saudara perhatikan, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, ayat ini kalau dikembangkan, saudara bisa jadi profesor ya, karena ayat ini berbicara tentang 3 aliran besar dunia yang ada, yaitu kita berbicara tentang daging, maka berbicara tentang sekularisme atau sekularisme. Kalau kita berbicara tentang keinginan mata, itu berbicara tentang materialisme. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup, itu adalah berbicara tentang hedonisme. Jadi saudara, materialisme, sekularisme, hedonisme, dan hanya orang yang lahir dari Allah, beriman kepada Kristus, dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengalahkan sekularisme, materialisme, dan hedonisme. Pada akhirnya, saudara, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang masih ada di dalam dunia. Ya, kita masih mengenakan namanya kemah dunia, kata Paulus, dan kita juga masih merasakan sakit bersalin yang sama. Kalau saudara melahirkan, tidak ada orang Kristen yang spesial yang tidak sakit, semuanya sakit yang sama. Kalau kita kerja mengeluarkan peluh yang sama, kita bisa rugi yang sama. Saudara dikasih Tuhan, kita semua masih ada di dalam dunia, tetapi kita bersyukur hari ini karena kasih karunia-Nya, karena pekerjaan Roh Kudus-Nya, karena kasih setia-Nya yang memilih saudara dan saya secara pribadi untuk menerima akan kemampuan, kapasitas bersama dengan Kudus untuk mengalahkan dunia yang saya sudah coba beberkan pada pagi hari ini, dan saudara bisa kembangkan lebih lanjut lagi di depan.
biarlah iman kita kepada Kristus, kita bisa mampu mengalahkan dunia kita masing-masing, setiap pergumulan kita masing-masing, dan Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Bapa di surga,